dan demikian juga agama-agama yang lain. Itu telah dibacakan dalam Al-Quran tadi di pembukaan surah Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi Nabi Isa juga diperintahkan puasa, Nabi Musa juga diperintahkan puasa, dan nabi-nabi terdahulu semuanya diperintahkan puasa. Jangan kita orang Islam puasanya di bulan Ramadan. Dan ternyata puasa ini punya banyak manfaat dan kegunaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita puasa. Manfaat pertamanya adalah mendidik kita menjadi hamba Allah yang sabar. Kalau kami dalam Islam Pak Wali, Nabi SAW mengatakan, wa in sabahu ahadun au qatalahu faqul inni shaim. Kalau ada orang yang datang kepadamu mencaci dan memakimu, mengajakmu untuk berkelahi, bilang sama orang itu, sorry, saya puasa. Ini ajaran yang pertama tentang puasa. Jangankan baku senggol di motor. Kadang-kadang anak muda cuma baku senggol sedikit langsung sini mana, siapa mana, langsung mau berkelahi aja. Padahal puasa dalam agama kami, agama Islam, nggak ada guna puasa begini nih. Puasa itu adalah mendidik kita untuk sabar. Sampai kalaupun ada orang yang datang mencaci memaki kita, bilang kata Nabi, inni shaim, sorry, saya puasa. Yang kedua, dalam agama kami, agama Islam, puasa ini manfaatnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena dia yakin ini perintah Allah dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, dihapuskanlah seluruh dosa dan kesalahan yang lampau. Maka orang yang puasa tidak hanya tidak makan dan tidak minum saja seperti Pak Wali bilang tadi. Kami dalam Islam, kata Nabi Rasulullah SAW, pusat puasa ini, man lam yada' qaula zuri wal amalu bihi falaisa lillahi hajatan fi an yada' min ta'amihi wa syarabihi. Siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata kotor, siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah tidak memandang lapar dan haus puasa orang tersebut. Jadi kami di Islam kalau puasa nggak boleh keluarkan kata-kata binatang, nggak boleh. Nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Karena kalau itu kita lakukan, nggak ada guna lapar haus kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini mendidik kita untuk supaya terhapus dosa kita. Maka orang Islam kalau puasa harusnya makin baik dia, makin sopan dia, makin hablum minan nasnya dengan orang makin baik. Yang ketiga, puasa ini membimbing kita, manfaatnya adalah untuk menjadi hamba Allah yang takwa. Sebagaimana dibacakan tadi dalam ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kamu bertakwa. Ternyata saya sinkronkan ayat ini dengan hadis Nabi. Kata Nabi begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Artinya apa? Di ayat ini Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, tapi Allah panggil khusus, hai orang-orang yang beriman. Ternyata iman dalam hadis Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka orang yang beriman yang benar itu adalah menyambung silaturahim. Dan kami jamaah Al-Kautsar sangat bangga dan sangat senang dan gembira, tentu spesial kedatangan Pak Wali dan Pak Wakil dan seluruh petinggi Kota Manado di masjid kami yang kami cintai ini. Tentu ini adalah silaturahim yang sangat luar biasa. Sebab dalam satu hadis Pak Wali begini, satu ketika di